Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai seleksi masuk ITS ya, Smith. Ini bagian yang ke-8 ya. Ini ada suatu soal yang sangat menarik. Suatu kapasitor keping sejajar memiliki muatan plus Q pada salah satu kepingnya dan muatan min Q pada keping lainnya. Masing-masing keping memiliki luas A dan terpisah pada jarak D. Kedua keping ini dipisahkan oleh ruang hampa. Sebuah proton bermuatan plus E yang dilepaskan dari keadaan diam pada permukaan keping yang bermuatan positif akan tiba di keping lainnya dengan energi kinetik yang sebanding dengan apa? Nah, perhatikan gambar ini bahwa di sini ada plat bermuatan positif yang sebelah kiri, yang sebelah kanan bermuatan negatif. Terus kemudian di sini ada proton bermuatan positif ya. Dia mula-mula diam, terus kemudian nanti ditarik oleh plat negatif ini. Dia akan bergerak ke kanan. Yang ditanyakan adalah energi kinetik akhir pas dia menabrak plat yang negatif ini ya. Nah, dengan beda potensial antara plat negatif dengan positif ini adalah sebesar delta V gitu. Nah, perhatikan kalau ini platnya positif, yang sebelah kanan negatif, berarti ada medan listrik dari positif ke negatif, ya kan? Nah, berapa besar medan listriknya? Medan listriknya adalah sigma per epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah permitivitas listrik ruang hampa, ini konstanta alam. Sedangkan sigma itu rapat muatan, yaitu muatan pada masing-masing plat dibagi luasnya masing-masing plat. Jadi muatan di plat berapa dibagi luasnya ya. Jadi A itu luas dari masing-masing plat. Nah, terus kemudian kalau kita hubungkan dengan beda potensial, medan listrik di antara dua plat itu bisa ditulis delta V per D. Jadi beda potensial dua plat dibagi dengan jaraknya. D itu jarak dua plat ini ya. Nah, kalau kita berpikir sederhana, sebenarnya usaha gaya listrik untuk memindahkan muatan positif dari plat positif ke negatif itu sebenarnya hanya untuk merubah energi kinetik dari proton ini ya. Jadi bisa saya tulis W sama dengan delta EK. Nah, usaha untuk memindahkan itu terkait dengan beda potensialnya. Jadi muatan proton berapa dikalikan dengan perbedaan potensial antara plat positif dengan negatif. Delta EK itu berarti EK akhir kurangi EK awal. Nah, muatan proton itu adalah plus E ya, sedangkan delta V-nya itu adalah E kali D. Ya, saya ganti E kali D. Nah, ini EK T EK akhir, EK awalnya 0 karena di sini diam ya, rehat sejenak, diam. Jadi kalau begitu saya bisa teruskan, ini saya ganti ini kan, E-nya itu Q per A epsilon 0 gitu ya. Nah, berarti kalau begitu EK D ke akhirnya adalah plus EQ per A epsilon 0 kali D. Nah, atau boleh saya tulis bahwa EK akhir itu berbanding lurus dengan EQD per A atau EDQ per A. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat mana? Berarti yang tepat adalah A. Nomor 2, dua plat sejajar A dan B dihubungkan dengan sumber tegangan DC yang memiliki beda potensial V seperti tanpa ada gambar. Di titik 1, 2, 3, 4 masing-masing diletakkan muatan plus Q min Q plus Q min Q. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah yang mana? Oke, jadi kalau digambarkan seperti ini plat A, yang ini plat B gitu. Terus di titik 1, 2, 3, 4 dikasih muatan. Ya nilainya sama tetapi tandanya berbeda ini ya. Nah, kalau yang atas ini bermuatan plus, yang bawah negatif, maka akan ada medan listrik dari positif ke negatif. Jadi di dalam plat ini ada medan listrik dari atas ke bawah. Kenapa ini bermuatan positif? Tentu saja karena dia dihubungkan dengan kutub positif baterai. Yang bawah kutub negatif baterai kan gitu. Nah, oke. Nah, misalkan jarak dua plat ini D ya. Nah, ini sudah saya tulis bahwa muatan yang di titik 1 itu plus Q, di titik 2 min Q, Q3 plus Q, yang di titik 4 adalah min Q. Jadi nilainya sama semua, cuma tandanya berbeda begitu ya. Kalau kita mencari E-nya, E itu adalah V per D, dan ini sifatnya tetap, karena dihubungkan dengan beda potensial yang tetap ya. D-nya tetap, V-nya tetap, jadi E-nya tetap. Nah, kalau muatan yang diletakkan di antaranya itu akan dapat gaya gulung sebesar Q kali E. Muatannya berapa dikalikan medan listriknya. Misalkan kalau kita melihat, nah ini ada muatan Q1 di luar plat. Kalau di luar plat ya kayaknya tidak ada ya, karena medan listriknya 0, jadi ya 0. Nah, kalau muatan yang diletakkan di titik 2 berarti Q2 muatannya min Q ya.
nilainya Q ya, B-nya tidak saya masukkan, berarti Q kali E. Karena kan E-nya sama. Jadi E2, E3, E4 ya E. Jadi ini Q kali E. Kalau F3 ya Q kali E, sama ya, karena muatannya sama, E-nya sama. F4 ya juga Q kali E. Jadi kalau begitu simpulannya F2 sama dengan F3 sama dengan F4. Coba kita lihat ya, A. Gaya Coulomb yang dialami muatan titik 1 adalah yang paling besar bila dibandingkan dengan gaya Coulomb muatan titik 2, 3, dan 4. Nah, yang paling besar ya, justru 0 muatannya di situ. Oke. Kemudian B, gaya Coulomb yang dialami muatan di titik 2 lebih besar daripada gaya Coulomb yang dialami muatan di titik 3. Oke. Berarti salah karena muatannya sama kan. Gaya Coulomb yang dialami muatan di titik 2 dan 3 sama besar namun arah gaya berlawanan. Ya memang F2, F3 itu sama ya. Apa gayanya berlawanan? Kita lihat. Q2 dengan Q3. 2 negatif, Q3 positif. Jadi yang Q2 karena negatif ditarik ke atas, gaya Coulombnya ke atas. Sedangkan Q3 yang positif ditarik ke arah ke bawah. Berarti gaya Coulombnya ke bawah. Jadi memang berlawanan gayanya. Tapi gaya itu sama besar. Jadi kalau begitu yang tepat jawabannya adalah C. Nomor 3, sebuah kapasitor keping sejajar yang berisi udara memiliki kapasitas 5 mikrofarad bermuatan listrik sehingga beda potensial antara kedua keping 12 volt. Jika di antara kedua keping diisi bahan dielektrik dengan permitivitas relatif 2, maka kapasitas dan beda potensial listrik sekarang jika muatan yang ada di dalam kapasitor tidak berubah adalah berapa? Perhatikan di sini ya, di sini ada kata-kata permitivitas relatif, sama aja dengan konstanta dielektrik ya, sama itu. Jadi kalau saya gambarkan demikian, di sini ada kapasitor keping sejajar, platnya luasnya masing-masing sama ya, A. Nah terus kemudian jaraknya misalnya D begitu. Biasanya kapasitor keping sejajar di antara dua plat ini pasti diisi bahan dielektrik. Entah itu mika, mungkin larutan elektrolit, mungkin kertas, mungkin keramik begitu ya. Itu namanya bahan penyekat atau bahan dielektrik. Kalau terdapat muatan pada masing-masing plat, yang atas plus, yang bawah min misalkan, tentu saja di antara dua plat itu akan timbul suatu tegangan, saya namakan V, ya, seperti itu. Nah, jadi awalnya tegangannya di sini adalah 12 volt. Nah, ketika bahan dielektrik yang diisikan di antara dua plat ini adalah 2, maka di sini berapa sekarang? Beda potensial antara dua plat itu, tapi tidak merubah muatannya, Q-nya tetap gitu ya. Oke, kita jawab, kapasitas kapasitor keping sejajar itu dirumuskan C sama dengan epsilon 0 Ka per D. Epsilon 0 adalah konstanta alam, permitivitas listrik ruang hampa, K itu adalah permitivitas relatif atau konstanta dielektrik, A itu luasnya masing-masing plat, sedangkan D itu jarak dua plat itu. Nah, saya bisa tulis bahwa C itu sebanding atau berbanding lurus dengan konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Karena dalam soal ini luas platnya tidak diubah, D-nya tidak diubah. Jadi C hanya berbanding lurus dengan konstanta dielektrik. Jadi kalau saya bandingkan berarti C2 banding C1 itu K2 banding K1. C1-nya sudah diketahui 5 mikrofarad. Nah K1-nya udara itu 1, K2 adalah bahan tertentu, nilainya 2 itu ya. Jadi kalau saya menggunakan rumus ini, jadi C1 saya masukkan di sini 5, kemudian K2 2, K1 1. Jadi C2 hasilnya adalah 10 mikrofarad. Ternyata kapasitasnya jadi membesar seperti ini. Nah, ini akan pengaruhi beda potensial di antara dua plat ini. Nah, karena tadi Q-nya kan tidak berubah katanya. Jadi saat diisi bahan dielektrik, muatan yang ada di dalamnya itu tetap. Nah, bagaimana dengan V-nya sekarang? Ya kita uraikan aja, Q itu kan C kali V. Kalau Q1 berarti C1 kali V1. Q2 C2 kali V2. Jadi V1 itu beda potensial pada keadaan pertama tadi. Nah V2 itu keadaan akhir ya. Jadi diketahui dalam soal C1-nya itu adalah 5 mikrofarad, V1-nya tadi 12. Sedangkan C2-nya itu adalah 10, membesar seperti ini, maka yang ditanyakan adalah V2. Nah, V2-nya berarti ini kan setengah kali 12, 6 volt. Jadi ternyata tegangannya jadi lebih kecil, yaitu 6 volt. Jadi kapasitasnya membesar, 10 mikrofarad, tapi tegangannya mengecil, 6 volt. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4, pada susunan kapasitor di bawah ini, jika pada terminal A dan B diberi beda potensial 3 volt, maka muatan yang tersimpan dalam kapasitor 12 mikrofarad. Yang ini ya, 12 mikrofarad. Oke.
Ini kita bisa hilangkan 20 mikrofarad dan 40 mikrofarad karena ini menjadi rangkaian terbuka. Kenapa? Karena pada titik terminal AB dihubungkan dengan baterai ya. Nah, baterainya di sini adalah 3 volt. Kalau saya gambar demikian kira-kira ya. Ini baterainya menutup terminal A dan B. Sehingga yang 20 sama 40 itu menjadi rangkaian tanpa sambungan alias rangkaian terbuka. Jadi dibuang aja. Nah, tinggal ini rangkaiannya 236. Nah, 236 ini tersusun cara apa? Nah, ini kan tersusun secara seri. Kalau seri bukan dijumlah ya. Kalau seri itu rumusnya pakai seper. Jadi seper CS1 seri yang pertama ini sama dengan seper 2 plus seper 3 seper 6. Jadi 236 yang di seri. Disamakan penyebut. Ini kan 2 per 6, 3 per 6. Hasilnya CS1 adalah 6 per 6, 1 mikrofarad. Nih ya. Nah, kalau begitu nanti 1 mikrofarad dengan 1 mikrofarad tersusun paralel. Kalau paralel dijumlahkan aja kan, berarti jadi 2 mikrofarad. 1 ditambah 1 ya. Jadi rangkaian paling sederhana seperti ini. Saya namakan aja 12 itu C1, 2 mikrofarad C3, 6 mikrofarad itu C2. Jadi kalau begitu rangkaian ini tersusun seri. Kalau seri muatannya pasti sama ya. Nah, kalau mencari muatan di C1 12 mikrofarad, ya kita cari dulu muatan total. C totalnya kita hitung dulu berapa ya. Nah, seper C total, seper 12, seper 2, seper 6. Disamakan penyebutnya 12 ya. 1 per 12, 6 per 12 plus 2 per 12 berarti ini 9 per 12. Nah, C totalnya dibalik 12 per 9 atau 4 per 3 mikrofarad. C totalnya ya C tot kali V tot dimasukkan 4 per 3 C totnya dikalikan V totnya 3 berarti dapatnya 4 mikrokulum. Karena ini susunan seri, muatan Q1, Q2, Q3 pasti sama semua ya. Jadi sama dengan Q tot. Nah, berapa itu ya? 4 mikrokulum. Jadi kalau gitu jawaban yang tepat adalah D. Music is very easy and fun.